Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas tugas kimia tentang pembahasan industri sabun atau deterjen dan crude oil palm atau CPO dengan nama kelompok atau anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hamzah Muhammad Akil, yang kedua dengan saya sendiri Cahyanti, yang ketiga ada Muhammad Ilham Alfiansyah, dan yang terakhir ada Mbak Sela Ambamati. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang industri sabun dan deterjen terlebih dahulu. Jadi, sabun dan deterjen, untuk deterjen sendiri adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Untuk contoh produk di industri sabun, untuk contoh produk di industri sabun dan deterjen yaitu Soclean Soft Detergent, Rinso Liquid Pembersih Lantai, dan lain-lain. Untuk pasar dan konsumennya, produk ini mereka memasarkan produknya ke semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dan untuk sampai ke konsumen, mereka membuat beberapa strategi untuk menyampaikan beberapa produknya agar sampai ke masyarakat. Contoh strategi yang digunakan salah satunya yaitu promotion atau promosi, direkomendasikan untuk mengenalkan dan meningkatkan popularitas produk pasar. Langkah yang bisa dilakukan adalah melalui media televisi, radio, majalah, koran, ataupun badan bis kota. Soclean pun melakukan promosi melalui pendekatan langsung dengan konsumen, misalnya mengadakan cuci bareng atau seragam sekolah, kaos kaki anak yang diadakan di suatu tempat. Selain promosi yang dilakukan, pemberian hadiah langsung ataupun kupon undian dapat menarik minat konsumen dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis deterjen berdasarkan senyawa organik yang dikandungnya, deterjen dikelompokkan menjadi yang pertama ada deterjen anionik atau DAI, merupakan deterjen yang mengandung surfaktan anionik dan dinetralkan dengan alkali. Deterjen ini akan berubah menjadi partikel bermuatan negatif apabila dilarutkan dalam air. Biasanya digunakan untuk pencuci kain. Untuk yang kedua ada deterjen kationik, merupakan deterjen yang mengandung surfaktan kationik. Deterjen ini akan berubah menjadi partikel bermuatan positif ketika terlarut dalam air. Biasanya digunakan dalam pelembut atau softener. Untuk yang selanjutnya ada deterjen non-ionik, merupakan senyawa yang tidak mengandung molekul ion sementara kedua asam dan basanya merupakan molekul yang sama. Deterjen ini tidak akan berubah menjadi partikel bermuatan apabila dilarutkan dalam air, tetapi dapat bekerja di dalam air saja dan dapat mencuci dengan baik hampir semua jenis kotoran. Yang D ada deterjen amphoteric. Deterjen jenis ini mengandung kedua kelompok kationik dan anionik. Deterjen ini dapat berubah menjadi partikel positif, netral, atau negatif, bergantung kepada pH air yang digunakan. Biasanya digunakan untuk pencuci alat-alat rumah tangga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembuatan deterjen. Bahan dasarnya adalah dodecylbenzena. Reaksi dilakukan dalam reaktor bersisi kaca yang dipasang dengan mixer efisien. Dodecylbenzena dimasukkan ke dalam reaktor kaca dicampur dengan asam 22% oleum pada suhu antara 32 sampai 46 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan pada suhu 46 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam sampai reaksi selesai. Tahapan berikutnya netralisasi dengan NaOH yang memberikan 60% alkil, aryl sulfonat, dan 40% diluet atau natrium sulfat.
Baik, presentasi akan saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu adapun pembuatan deterjen dengan berbagai jenis deterjen dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu deterjen anionik. Alkil aril sulfonat. Alkil aril sulfonat terbentuk dari sulfonasi alkil benzena. Alkil benzena mengandung inti dengan satu atau lebih rangkaian alifatik atau alkil. Inti alkil benzena bisa benzena, tolune, silena, atau fenol. Alkil benzena yang bisa digunakan adalah jenis DDB, deodesil benzena. Pembuatan deodesil benzena C6H6C12H25 dilakukan dengan alkilasi benzena dengan alkena yaitu C12H24 dibantu dengan katalis asam. Alkilasi benzena kemudian dilakukan reaksi Fiedel-Crafts. Deterjen alkil benzena yang dihasilkan melalui proses Fiedel sampai Crafts memiliki sifat degradasi biologis yang buruk karena terdapat 300 isomer dari propilen tetramer. Yang kedua itu olefin sulfat dan sulfonat. Diproses dengan 3 cara, yaitu proses OXO, proses alfol atau proses Ziegler, dan proses WI-Wells. Yang ketiga yaitu deterjen nonionik. Pembuatan deterjen nonionik adalah etilen oksida 75. Proses pembuatannya dengan mereaksikan senyawa yang mengandung kelompok hidrofobik dengan etilen oksida atau propilen dan asam asetat glasial. Amina oksida, proses pembuatannya dengan mengoksidasi amina tetriari. Dan yang selanjutnya deterjen amfoterik. Proses pembuatannya yaitu amina lemak dasar, lauril amina direaksikan dengan metil akrilat untuk menghasilkan ester N lemak aminopropionik. Kemudian disamponifikasi dengan NaOH membentuk garam natrium. Contoh reaksinya yaitu lauril amina plus metil akrilat menjadi natrium lauril sarkosinat. Itu CH3, CH210, CH2, NH2 plus CH2 sama dengan CH, COO, CH3. Atau CH3, CH2, CH210, CH2, NHCH2, CH2, COO, CH3. Yang kemudian menjadi natrium lauril sarkosinat. Yang selanjutnya yaitu limbah dan pengolahan. Sesungguhnya limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi tambahan bahan kimia seperti surfaktan atau bahan pembersih, alkil benzen atau ABS yang berfungsi sebagai penghasil busa, abrasif sebagai bahan penggosok, bahan pengurai senyawa organik, oksidan sebagai pemutih dan pengurai senyawa organik, enzim untuk mengurai protein, lemak atau karbohidrat yang melembutkan bahan, larutan pengencer air, bahan anti karat, dan yang lainnya. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui ABS ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga akan bermuara pada sebuah tempat seperti selokan ataupun kolam. Biasanya eceng gondok akan tumbuh dengan populasi yang cukup besar pada ujung selokan.
Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dan bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Kebanyakan ikan akan mati bila konsentrasi deterjen 15 bagian per juta. Deterjen dengan konsentrasi rendah sekitar 5 ppm tetap dapat membunuh telur ikan. Surfaktan yang terkandung dalam deterjen akan mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme. Perairan deterjen juga memiliki andil besar dalam menurunkan kualitas air. Bahan kimia organik seperti pestisida dan fenol hanya dapat konsentrasi 2 ppm saja. Dapat diserap ikan 2 kali lipat dari jumlah bahan kimia lainnya. Dampak limbah dan contohnya. Contoh nyata efek buruk dari limbah deterjen adalah Danau Toba. Seperti sama kita ketahui, enceng gondok tumbuh subur nyaris tidak terkendali pada semua bibir pantai Danau Toba. Hal tersebut terjadi selain dari residu pelet yang ditabur pada kerambah yang berserak di Danau Toba, di Tenggarai juga berasal dari sisa deterjen yang terpakai masyarakat Danau Toba yang masih mencuci di perairan, ditambah limbah dari restoran, rumah makan, dan hotel-hotel yang berada di sekitar Danau Toba, yang membuang limbahnya secara langsung ke dalam danau. Selain merusak keindahan Danau Toba, sebagai daerah tujuan wisata andalan Sumatera Utara, pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali itu akan menutupi perairan sehingga bagian besar air tidak terkena sinar matahari, menyebabkan kadar oksigen berkurang secara drastis. Kehidupan biota air mengalami degradasi dan unsur hara meningkat dengan sangat cepat. Jika hal tersebut tetap dibiarkan, ikan-ikan akan mati karena kekurangan bahan makanan, bahkan bisa mengakibatkan cacat akibat mutasi gen. Kemudian presentasi selanjutnya akan saya alihkan ke Muhammad Ilham Alfiansyah. Silakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang crude palm oil atau CPO. CPO, apa itu CPO? Crude palm oil adalah salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia, yaitu sekitar 40% dari seluruh jenis minyak nabati. Pemanfaatannya minyak ini pun sangat beragam, terutama sebagai bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia, industri pakan, ternak, dan lain-lain. Pasar dan konsumen. Untuk pasar dan konsumen produk ini, mereka memasarkan produknya ke semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama ke pabrik-pabrik kosmetik, karena pabrik tersebut salah satu bahan bakunya menggunakan CPO ini. Jadi, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi produk-produk kosmetik, dan mereka pasti membutuhkan bahan ini untuk membuatnya. Komponen penyusunan CPO. Komponen penyusunan crude palm oil meliputi kandungan senyawa, komposisinya asam lemak, dan sifat fisika dan kimia. Sebagai catatan, sifat kimia maupun kimia dan minyak kelapa sawit mentah dapat berubah-ubah sesuai dengan kemurnian dan mutu dari minyak tersebut. Adapun yang dimaksud dengan sifat fisika dan kimia dalam minyak kelapa sawit mentah mencakup warna, bau, rasa, kelarutan, titik cair, dan polimorfisme, titik didih, titik nyala, dan titik api, bilangan iot, dan bilangan penyabunan. Proses pengolahan CPO. Proses
kelapa sawit ini menjadi JPO pada intinya melalui 4 proses utama, yaitu yang pertama, pemisahan brontolan dari jaringan. Yang kedua, pencacahan dan pelumatan daging. Yang ketiga, pengepresan. Dan yang terakhir, pemurnian minyak atau penyulingan atau destilasi. Ini contoh bagan proses pembuatan crude palm oil. Ini akan dilanjutkan oleh Mbak Sela. Terima kasih. Selanjutnya yaitu berikut di bawah ini adalah merupakan proses produksi. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Bahan baku sesuai kriteria panen atau tanda matang panen untuk memperoleh hasil produksi dengan kualitas yang baik dengan rendemen minyak yang tinggi. Yang kedua, stasiun timbangan. Yang ketiga, stasiun sortasi, penyortiran tingkat kematangan buah menurut fraksinya. Yang keempat adalah stasiun perebusan. Perebusan bertujuan untuk memudahkan ekstraksi minyak pada proses pengempalan. Perebusan juga dapat mengurangi kadar air dari inti sehingga mempermudah pelepasan inti dari cangkang sawit. Yang kelima, stasiun pengepresan. Pengepresan berfungsi untuk memastikan minyak kasar, crude oil dari daging buah. Yang keenam, stasiun pengutipan atau pemurnian minyak yang disebut juga clarification station. Yang ketujuh, stasiun pengumpulan janjangan kosong yang disebut empty bunch hopper station. Yang dan minyak atau storage tank station. Yang kesembilan adalah stasiun pengutipan inti atau kernel plant station. Yang ke-10 adalah stasiun pemurnian air atau water treatment station. Yang ke-11 stasiun pembangkit tenaga atau power plant station. Yang ke-12 adalah stasiun kettle uap atau steam boiler station. Yang ke-13 stasiun air limbah atau effluent treatment station. Limbah CPO untuk apa? Sementara itu, limbah cair kelapa sawit LCKS dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar BS menjadi CPO. Perusahaan kemudian memanfaatkan kedua jenis limbah ini sebagai pupuk organik dan bahan bakar. Dampak limbah CPO. Dampak negatif yang ditimbulkan limbah kelapa sawit sangat merugikan dan menjadi masalah bagi lingkungan sekitar bila tidak diolah kembali. Salah satunya adalah munculnya serangga, bau yang sangat menyengat sehingga dapat menimbulkan penyakit dan tidak indah untuk dipandang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.